Penikmat ubi Cilembu kini lebih dimanjakan lagi dengan banyaknya varian rasa dan bentuk. Kalau dahulu hanya dinikmati dengan dibakar dan direbus, ubi Cilembu sekarang punya berbagai macam pilihan rasa, berkat kreativitas pengrajin ubi Cilembu. Salah satu industri rumahan yang melakukan inovasi adalah warung Mautik. Di rumah industri ini, ubi disulap menjadi beberapa bentuk seperti keripik, dodol, coklat, hingga stik. Bahkan dari keripik pun memiliki berbagai rasa. Ada pedas, asin, coklat, dan tentunya rasa original. Mautik adalah pencetus ide dari pengolahan ubi Cilembu. Mulanya dia melihat banyak ubi yang terbuang dari proses penyortiran. Ubi yang tidak lolos sortir dibuang begitu saja. Berkat kreasinya, ubi yang tidak terpakai ini kemudian diolah menjadi berbagai bentuk dan rasa. Kan mula-mula kan saya panen gitu, punya lahan sedikit lah panen. Jadi ubi itu banyak yang kebuangnya, jadi nggak laku dijual, sama banar-banar gitu kan yang jelek gitu bentuknya kegedean gitu kan nggak laku dijual. Dulu pertama kali bikin olahan ubi itu bikin donat. Jadi saya mikir itu kan kalau donat makanan cepat basi gitu, jadi kan apalagi itu lagi ngolahnya kan capek gitu, jadi ngadonannya gitu capek gitu kan, harus bagus gitu adonannya. Kalau kurang bagus adonannya kan nggak empuk gitu, jadi kurang enak. Saya mikir lagi kalau dibikin keripik bisa enggak gitu kan. Kalau dari dulu juga kalau keripik ubi yang ungu mah udah ada gitu. Kalau ubi Cilembu mah kan belum ada yang nyoba bikin keripik ubi Cilembu gitu. Terus digoreng, ya udah matang, dibagikan sama tetangga gitu. Mau nyoba enggak ini keripik ubi gitu. Terus ada yang jualan gendong, tukang sayuran gitu, nyoba bawa, sok nyoba saya bawa yang jualan 1000-an gitu. Terus anak saya bilang kalau misalkan enak, kalau laku gitu, orang bikin label gitu, pakai cap, pakai nomor HP gitu kan, lagi cari pembeli gitu. Terus jualan 1000-an gitu, dibawa sama orang yang jualan gendong gitu, pakai label, pakai nomor HP. Terus ada yang jualan ubi Cilembu ke Gasibu Bandung, bawa yang harga 2000, dari sininya 2000, gak tahu dijual berapa gitu, pakai nomor HP, pakai label gitu. Terus ada yang beli orang Antapani, dia malahan bungkusnya udah dibuang ke sampah katanya. Terus mikir udah habis dimakan katanya, tadi yang dimakan itu ubi Cilembu tapi bisa dibikin keripik gitu. Dicari lagi katanya di sampah, itu ketemu si bungkusnya itu, ada nomor HP. Ada kan dulu pertama masang iklan di internet juga, keripik ubi Cilembu, balado ubi Cilembu produksi Mautik gitu. Ubi harus pas, tidak boleh terlalu tebal atau tipis karena akan mempengaruhi kerenyahan. Ubi yang sudah diserut tipis-tipis ini pun lalu digoreng, kira-kira antara 5 hingga 10 menit lamanya. Kayaknya penggorengkannya ada bisi ulah itu bisi ulah lebih kadu punya. Kebiasaan lah. Besok. Kabar keluar lah. Prosesnya itu pertama-tama kita ngupas dulu ubinya, dikupas. Setelah dikupas kita sedia dulu air gitu kan buat direndam. Jadi maksudnya jangan sampai habis dikupas itu kelihatan hitam gitu. Nah, udah direndam, kita langsung digasrok lah, istilah di sini mah diserut gitu. Istilah di sini diserut. Nah, udah diserut, kalau misalkan mau dicuci ya langsung kalau udah misalkan kita dapat 1 jolang, itu ukuran 1 jolang, baru kita dicuci gitu. Udah dicuci, langsung ditiriskan, nanti ada proses perendaman kedua kali. Contoh seperti misalkan ini ubinya agak masih kelihatannya banyak getah gitu, jadi ada proses yang namanya direndam dulu pakai air garam sedikit lah, garam secukupnya. Terus kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan langsung digoreng ya kita pakai air hangat
air hangat sampai di air hangat pakai garam, langsung direndam di air itu si ubinya selama kurang lebih 15-20 menit lah rendamnya. Terus ditiriskan. Setelah ditiriskan kita persiapan untuk memanaskan minyak. Kalau udah panas minyaknya langsung kita proses menggoreng. Jadi packingnya. Setelah proses penggorengan, ubi kemudian masuk ke dalam proses pembuatan rasa. Pada tahap inilah, apakah ubi akan diberi rasa coklat, balado, asin, atau orisinal. Proses pencampuran rasa ini pun terbilang mudah. Pengrajin hanya tinggal mencampurkan bubuk rasa yang telah disediakan dengan keripik tadi. Kebetulan ya yang diutamakan kita bikin keripik, yang keripiknya itu ada 8 rasa. Terus juga bisa dibikin sistik, dodol, terus kremes, puding, bolu juga bisa. Terus ada browniesnya. Cuman ada ini yang namanya kircok ya. Cuman kircok mah ya yang kebanyakannya coklatnya gitu, tapi di dalamnya ada ubi gitu, ada keripik gitu maksudnya. Jadi yang krenyes-krenyesnya itu keripik gitu. Ubi yang telah dicampuri rasa kemudian dikepak dan disesuaikan dengan ukurannya. Keripik ubi tergolong murah, bisa mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Produk rumahan ini dikirim ke berbagai pelosok di Indonesia, seperti Semarang, Bandung, Kalimantan, dan lain-lain. Ubi ini juga pernah mengikuti pameran di Gedung Negara, dikirim ke Mesir, Korea, dan Italia. Kalau pemasaran mah sekarang ya alhamdulillah udah ke luar negeri juga udah. Ke Korea juga kan itu tiap minggu gitu. Kalau keripik mah udah ke Kairo, ke Korea, ke Arab, ke Hongkong juga udah gitu. Ke Italia udah, malahan ikut pameran di Italia. Kalau penjualan kebanyakan online. Terus ada juga yang ngambil dari kios ubi juga. Terus ada juga yang ke tempat-tempat oleh-oleh seperti yang di Bandung lah gitu ya, yang terkenal itu. Namun sukses penjualan dan pengembangan bisnis ubi Cilembu tidak diikuti dengan pengembangan lahan petani ubi. Hasil panen ubi di desa Cilembu belum bisa memenuhi permintaan pasar yang sangat banyak. Untuk menyiasati masalah ini, pengelola di desa Cilembu mendatangkan ubi dari desa tetangga. Minimnya lahan ini sudah sering dikeluhkan oleh petani dari desa tersebut.